Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyul ahibba, la'allakum bi khairin wa afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, meliputi kita dengan rahmat dan kasih sayang. Ayyuhal ahibba, wafatnya jasad ini sejatinya bukanlah musibah terbesar yang dialami oleh seorang hamba selama ia hidup di dunia ini. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena bukan sebuah musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba di atas muka bumi ini, bukan. Sejatinya ayolah hibba, musibah terbesar yang akan menimpa seorang hamba selama ada dalam kehidupan ini adalah ketika wafatnya. Rasa takut ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kedua kakinya masih mampu melangkah di atas muka bumi ini. Hilangnya rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan hayat masih dikandung badan. Itulah musibah terbesar ayolah ahibah. Ketahuilah wahai saudara-saudariku sekalian, bahwa rasa takut kepada Allah adalah kenikmatan yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Tidak sembarang hamba. Hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah muliakan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rasa takut tersebut sebagai pujian, sebagai bentuk apresiasi dari hamba-hamba yang Allah pilih. Sebagai suatu kemuliaan bagi hamba-hamba yang memiliki rasa takut tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ayolah hibba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl mensifati para malaikatnya yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang ia takut, yang mereka tahu bahwa Rabb mereka itu berada di atas mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Lihat para malaikat Allah yang mulia, yang mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka senantiasa jauh dari memaksiati Allah dan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah sifati mereka dengan rasa takut kepada Allah. Yakhafuna rabbahum. Mereka takut kepada Allah. Para malaikat Allah yang mulia. Kemudian ayyuhal ahibba, Allah juga sifati hamba-hambanya dari manusia. Hamba-hamba pilihan Allah dari golongan manusia. Yaitu para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Qala Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi-nabi Allah, yusari'una fil khairat, senantiasa paling terdepan, bersegera di dalam mengajarkan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah. Para nabi berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut kepada Allah. Lihat, para nabi-nabi Allah, Allah sifati dengan rasa takut tersebut. Suatu kemuliaan, suatu kedudukan yang tinggi ketika kita mendapatkan gelar memiliki rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu, kata Allah, adalah hamba-hamba yang sangat-sangat khusyuk pada kami. Lihatlah ayolah hibba, para malaikat Allah, para nabi-nabi Allah, Allah sifati mereka dengan rasa takut. Dan cobalah kita lihat satu lagi manusia biasa yang Allah sifati mereka dengan rasa takut kepada Allah. Disebutkan dalam surat Fatir.
Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hamba Allah sejatinya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Sudah dikasih gelar orang-orang yang takut kepada Allah, dikasih gelar pula oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu. Sungguh tinggi kemuliaan orang-orang yang Allah berikan rasa takut kepadanya, yang Allah anugerahkan rasa takut kepadanya. Karena itulah hakikatnya ayol ahibba. Jikalau seandainya rasa takut tersebut sudah mati, sudah tiada dalam diri ini, maka na'udzubillahi min dzalik. Bertaubatlah, meminta ampunlah kepada Allah. Karena sejatinya itulah hukuman yang sangat-sangat besar, musibah yang sangat besar yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan ini. Ayol ahibba, pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang takut kepadanya. Senantiasa membimbing kita, memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam meniti jalan yang telah Allah dan Rasul-Nya gariskan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.